Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan hari ini saya Jeremy dan dua teman saya Fresika dan Catherine akan berbagi sedikit nih, saling belajar ya, kita sama-sama belajar mengenai logika sebagai ilmu dan metode, gitu ya. Dan apa aja sih teman-teman yang akan kita pelajari hari ini nih? Nah, kita bisa lihat ya di slide 2. Boleh diganti slide-nya. Hari ini kita akan belajar mengenai logika sebagai ilmu, logika sebagai bahasa nih teman-teman. Ya, kita juga akan belajar mengenai materi dan bentuk pikiran. Kita akan belajar tentang hukum dasar logika, jenis logika, kategori, dan predikabel klasifikasi. Nah, sekarang kita mulai ke yang pertama ya, pengertian logika. Nah, boleh di next. Nah, teman-teman, menurut teman-teman apa sih logika itu? Ya, teman-teman mungkin bisa tulis ya di kolom komen di bawah ya. Apa sih menurut teman-teman pengertian logika itu? Nah, jadi teman-teman, kalau kalian ada yang bilang bahwa logika itu berhubungan dengan berpikir, logika itu berhubungan dengan bernalar. Nah, itu benar karena logika kan berhubungan dengan berpikir dan bernalar, ya. Dan kita sering banget ya mendengar istilah logika ini di kehidupan kita sehari-hari, apalagi kehidupan perkuliahan kita, kehidupan sekolah kita, gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu kalian ketahui bahwa logika itu satu keharusan nih di dalam ilmu pengetahuan, karena kalau tanpa logika ilmu pengetahuan itu nggak akan mencapai kebenaran ilmiah, teman-teman. Bahkan Aristoteles mengatakan gitu bahwa logika itu kunci. Ya, jadi kalau kita udah punya logika, udah bisa berlogika, kita tuh memiliki kunci lah teman-teman untuk mengakses seluruh ilmu pengetahuan. Boleh lanjut slide-nya? Ya, terima kasih. Logika sebagai ilmu nih teman-teman. Nah, yang pertama kita mau bahas bahwa logika berasal dari kata logikos ya dalam bahasa Yunani ya. Ini kita lihat secara etimologis. Artinya tuh apa sih? Artinya itu logika itu merupakan satu pertimbangan akal, teman-teman. Pertimbangan akal di pikiran kita ya. Jadi aktivitas mental yang nantinya ya akan kita utarakan ke orang lain ya melalui bahasa. Nanti kita jadi pertimbangan akal, aktivitas mental di pikiran kita yang nantinya akan kita teruskan ke orang lain gitu ya. Dan logika juga ada yang bilang bahwa logika itu merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai cara-cara untuk menyusun gitu ya, cara-cara untuk mengembangkan suatu prosedur-prosedur ilmiah gitu ya, suatu asas-asas formal, aturan-aturan formal gitu ya, yang pada akhirnya nanti akan di satu titik nanti akan digunakan untuk penarikan kesimpulan gitu ya teman-teman. Nah, logika ini kan dia merupakan sebagai ilmu nih teman-teman, dia punya dua objek ya kan, punya objek kajian ya kan, terdiri dari dua bagian objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dari logika itu adalah manusia itu sendiri. Sementara objek formalnya itu lebih dalam nih teman-teman. Objek formal dari logika itu adalah aktivitas mental manusia gitu yang meliputi kita berlogika, berpikir, bernalar, mensintesis dan lain-lain. Nah, logika menurut Thales dan Aristoteles. Jadi Thales atau bapak ilmu filsafat ya, filsuf pertama, dia nih teman-teman yang pertama kali bilang gitu ya, dia yang pertama kali um, membahas ya fenomena alam gitu ya dengan hal-hal yang bersifat rasional. Jadi Thales ini nih teman-teman yang pertama kali mengeluarkan istilah logika gitu. Karena dia orang pertama di Yunani sana yang bilang bahwa segala aktivitas atau segala fenomena alam itu bisa dijelaskan kok secara rasional gitu ya. Jadi ada sebab akibatnya ya fenomena alam itu, dan dia tidak percaya pada tahayul, mitos-mitos maupun dongeng-dongeng. Dan Aristoteles ini adalah orang pertama yang bilang atau yang mencetuskan bahwa logika itu satu ilmu sendiri, ya kan? Dan dialah yang meneruskan ilmu logika ini ke murid-muridnya sampai sekarang kita mengenal logika. Ya bahkan logika ini salah satu bagian dari kehidupan kita juga nggak sih teman-teman? Gitu. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, logika dan bahasa. Mungkin teman-teman ada yang mikir, apa sih hubungannya antara logika dan bahasa? Logika dan bahasa itu sebenarnya saling terkait loh, teman-teman. Karena bernalar itu atau berlogika itu kan proses penalaran ya. Kita berpikir, dan ketika kita berpikir, kita kan pasti menyusun suatu kata-kata menjadi satu kalimat. Ya kan, yang nantinya
digunakan untuk penarikan kesimpulan. Itu kan butuh bahasa ya teman-teman untuk menyusun teori-teori, abstraksi-abstraksi di pikiran kita, itu pasti butuh bahasa. Makanya bahasa itu sangat penting ya, bahkan sangat terkait dengan logika. Begitu juga dengan ketika kita ingin menyampaikan pemikiran kita, isi hati kita kepada orang lain, ya kan? Itu kita pasti butuh bahasa untuk menyampaikannya. Bahasa itu sebagai perantara penyampaian pesan kita kepada orang lain. Itu boleh lanjut. Nah, materi dan bentuk pikiran nih teman-teman. Jadi segala sesuatu di dunia ini memiliki materi dan bentuk. Kayak gimana sih itu Kak maksudnya? Jadi gini, di dunia ini tuh ada dua jenis. Yang pertama adalah ada satu hal yang memiliki materi yang sama tapi memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya apa? Materinya ini kita bisa kasih contoh kayu. Nah, kayu itu kan bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk kan. Bisa jadi kursi, meja, kusen pintu, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah satu hal yang memiliki bentuk yang sama tapi materi yang berbeda. Nah, kasih contohnya mungkin patung kuda gitu. Patung kuda itu kan bahan atau materi kan bisa berbeda-beda ya, bisa dari besi, kayu, bisa dari asbes gitu kan. Bentuknya itu sama, bentuknya itu patung kuda tapi materi yang berbeda. Ya kan materinya itu ada yang tadi dari besi, kayu, asbes. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, pikiran yang digunakan dalam penalaran dan yang diungkapkan oleh bahasa juga memiliki materi dan bentuk. Gitu. Contohnya apa? Misal ya, Kak, saya keluarkan kalimat gini, teman-teman. Topi itu bundar misalnya. Nah, materi ya dari kalimat tersebut adalah isi dan arti dari kalimat tersebut. Itu bahwa ya topi itu bundar. Tapi bentuknya adalah bentuk positif. Nah, bentuk yang negatif tuh gini. Ini supaya teman-teman bisa bedakan ya. Bentuk yang negatif itu gini. Meja itu tidak bundar. Nah, materinya itu masih sama. Materinya dari kalimat meja itu tidak bundar adalah isi atau arti dari kalimat itu sendiri. Ya, meja itu tidak bundar. Tapi bentuknya adalah negatif karena ada kata tidak di situ kan. Jadi kalimat tersebut kalimat negatif. Itu ya teman-teman, semua teman-teman bisa ngerti. Boleh dilanjut? Nah, yang lanjut ini mungkin kita akan belajar mengenai hukum dasar logika ya, teman-teman. Jadi ada 4 hukum dasar logika. Yang pertama itu prinsip identitatis, menyatakan bahwa sesuatu itu ya sama dengan sesuatu itu sendiri. Bila A, maka A. Atau A adalah A. Bila ini apel, ya teman-teman, ya apel ya apel, gitu kan. Nggak mungkin apel adalah mangga, karena kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Yang kedua, prinsip kontradiksionis. Jadi di suatu waktu yang sama, nggak mungkin sesuatu itu adalah bukan sesuatu itu. Gitu. Jadi di satu waktu yang sama nih, ya ini apel nih teman-teman. Ya, tapi ini juga bukan apel loh. Di satu waktu yang sama kita ngomong kayak gitu, itu kan nggak mungkin ya. Nggak logis gitu kan. Kalau apel ya apel gitu kan. Tapi kalau bukan apel ya bukan apel. Nggak mungkin di satu waktu yang sama. Di detik ini aku bilang, aku punya apel. Tapi ini juga bukan apel loh teman-teman. Nah itu kan nggak mungkin. Yang ketiga ada prinsipnya eksklusif terti. Menjelaskan bahwa sesuatu mesti P atau bukan P. Nah nggak ada kemungkinan atau jalan ketiga atau jalan tengah tuh nggak ada. Gitu ya, contohnya apa? Ya ini yang saya pegang, ini mesti apel. Ya atau enggak bukan apel. Nggak mungkin ini setengah apel, nggak mungkin ya kan, atau ini semi apel, nggak mungkin ya kan. Ya kalau ini apel kalau ini bukan apel ya mungkin ini mangga gitu kan, tapi nggak ada jalan tengah atau jalan ketiga gitu ya. Yang terakhir itu adalah prinsipum rasionis efektif ya, menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu maka perubahan itu harus memiliki alasan cukup. Ya, bila ini dikatakan apel, ini harus punya alasan cukup. Kenapa disebut apel? Karena misal warna merah, karena rasanya manis, gitu ya. Gitu juga dengan fenomena alam di sekeliling kita ya. Bahwa misalnya terjadi gempa bumi, ya itu harus punya alasan cukup, gitu. Kenapa terjadi gempa bumi? Ya kan pasti ada sebab akibatnya. Oke, mungkin boleh dilanjut slide-nya. Nah, kita akan membahas mengenai jenis logika nih, teman-teman. Nah, yang pertama itu dari sumbernya. Logika itu bisa dibagi jadi 2. Logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah logika yang didapatkan ketika manusia sejak dilahirkan. By nature, gitu. Sudah diberikan oleh Tuhan. Karena manusia adalah makhluk yang berakal budi sehingga manusia memiliki kecerdasan. Jadi dari lahir manusia itu udah punya logika alamiah loh. Contohnya apa? Contohnya itu kayak
bila jatuh itu selalu jatuhnya ke bawah. Nah, mungkin ada istilah jatuh tapi ke atas. Nah, itu kan logika alamiah ya. Logika yang sederhana gitu kan didapatkan sejak lahir. Yang kedua itu adalah logika ilmiah, logika yang didapatkan melalui pengalaman hidup, melalui pembelajaran-pelajaran di sekeliling kita, di luar diri seseorang gitu kan. Logika alamiah ini biasa dipakainya, yang alamiah ya teman-teman, itu biasa hanya bisa digunakan untuk masalah-masalah, persoalan-persoalan yang sederhana. Ya, contohnya adalah bila manusia mendapatkan satu masalah, ia akan lari dari masalah tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sementara logika ilmiah, teman-teman, logika ilmiah itu bisa digunakan untuk masalah-masalah yang lebih kompleks, karena logika ilmiah ini tuh memperlengkapi kita dengan teknik-teknik, metode-metode, cara-cara untuk melakukan suatu hal. Jadi ketika kita dapetin masalah ya kita logika ilmiah kita akan jalan gitu bahwa oh, ya udah masalah ini harus diselesaikan dengan cara ini. Jadi logika ilmiah itu adalah tingkat lanjut atau tahap lebih tinggi dari logika alamiah ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Catherine. Silakan. Oke, halo semuanya. Terima kasih Jeremy sudah menjelaskan di bagian awal. Aku akan melanjutkan penjelasannya dari sejarahnya. Jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan dan perkembangan logika, itu kita bagi jadi dua, ada logika klasik dan logika modern. Nah, logika klasik itu disusun oleh Aristoteles, di mana dari tadi tuh sering banget ya disebut tuh namanya Aristoteles. Logika ciptaannya dia itu disebut dengan logika Aristoteles atau logika tradisional. Nah, uniknya Aristoteles sendiri tuh nggak pernah menggunakan istilah logika, teman-teman, melainkan menggunakan istilah analitika dan dialektika. Jadi, analitika itu penyelidikan terhadap argumen-argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang benar. Sedangkan kalau dialektika itu adalah penyelidikan terhadap argumen-argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang dianggap masih diragukan kebenarannya. Jadi perbedaan di antara keduanya adalah kalau analitika itu yang sudah benar, kalau yang dialektika itu yang masih diragukan kebenarannya. Nah, menurut Aristoteles, logika itu adalah alat untuk kita mempraktekkan ilmu pengetahuan. Nah, logika sendiri itu baru digunakan di abad ketiga, teman-teman. Selain Aristoteles, ada juga tokoh-tokoh logika lainnya, yaitu Theopratus, di mana dia tuh menafsirkan pengertian yang mungkin dan sifat asasi dari setiap kesimpulan. Lalu ada Papyrus, di mana dia tuh menambah bagian baru dari pelajaran logika, yaitu Eisagoge. Lanjut lagi, kita ada Al-Farabi, di mana dia tuh menyalin dan memberikan komentar dan menambah karyanya Aristoteles. Lalu ada Petrus Hypnacus, di mana dia tuh menyusun pelajaran logika itu dengan menggunakan sajak. Lalu ada Francis Bacon, di mana dia tuh menganjurkan untuk menggunakan sistem induksi. Lalu ada Gottfried Wilhelm von Leibniz, di mana dia itu menganjurkan untuk mengganti pernyataan-pernyataan menjadi simbol-simbol. Lalu ada Leonhard Euler, di mana dia melakukan pembahasan tentang term-term dengan menggunakan lingkaran atau yang disebut dengan circle Euler. Lalu yang terakhir ada John S. Mills, di mana dia mempertemukan induksi, logika induksi, dan logika deduksi, dan duanya itu menurut dia bisa saling membantu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, ada logika modern. Nah, logika modern ini dipeloporinya dari tokoh logika klasik, teman-teman, yaitu Leibniz, di mana tadi dia yang menganjurkan nih, kalau misalkan logika itu pernyataan-pernyataannya diganti aja deh sama yang simbol-simbol gitu kan. Nah, selain Leibniz itu juga banyak ahli matematika yang mencoba menerapkan matematika ke dalam logika klasik, seperti Agustinus de Morgan dan George Boole, di mana menggunakan lambang-lambang atau bahasan matematis. Lalu kalau teman-teman pasti nggak asing yang sama yang namanya diagram Venn ya teman-teman, karena kan pasti udah pernah belajar gitu. Di mana Venn itu diambil dari salah satu tokoh logika juga, namanya John Venn, di mana dia tuh berusaha menyempurnakan analisa dari George Boole, di mana dia tuh merancang diagram lingkaran atau yang sering kita kenal dengan diagram Venn. Nah, lalu puncaknya nih ya dari perkembangan logika ada dengan terbitnya karya tulis Alfred North
Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell yang berjudul Principia Mathematica. Oke, lanjut kita di logika di Indonesia. Nah, awalnya itu logika itu cuma diajarin di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren atau perguruan Islam. Tapi untuk zaman sekarang nih teman-teman, logika itu udah berkembang banget dan dihajarkan hampir di semua perguruan tinggi kan. Oke, kita lanjut ke bentuk dan isi dari logika. Jadi dua, ada logika formal dan logika material. Logika formal ini lebih ke menyangkut tentang penalarannya atau ke bentuk, masalah bentuknya gitu teman-teman. Di mana apakah proses penalaran dalam suatu argumen itu tepat atau enggak ya. Nah, biar kita tahu nih tepat atau enggaknya, kuncinya itu dari premis-premisnya yang ada. Sedangkan kalau logika material itu benar atau enggaknya itu dilihat dari proposisi argumennya. Contohnya gimana tuh? Jadi aku kasih contoh ya. Teman-teman dengerin ya. Nih. Semua binatang memiliki sayap. Semua motor adalah binatang. Jadi kesimpulannya semua motor memiliki sayap. Bener gak tuh? Nah, kalau menurut logika formal, itu tuh benar teman-teman. Tapi menurut logika material, itu nggak benar karena nggak sesuai kenyataan. Ya, nggak ada motor yang memiliki sayap kan. Gitu. Jadi teman-teman udah ngerti ya perbedaan logika formal dan logika material. Kita masuk ke proses penyimpulannya. Dari tadi kan kita udah ngomongin tentang kesimpulan ya. Tapi gimana biar kita bisa melakukan proses penyimpulan itu tersendiri. Jadi proses penyimpulan itu bergerak dari suatu pengetahuan yang lama menuju ke pengetahuan yang baru nih, tapi masih samar-samar. Jadi proses penyimpulannya itu ada 3. Ada deduktif, induktif, sama abduktif. Kita masuk ke satu-satu ya teman-teman. Di mana ada logika deduktif. Deduktif itu dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Wujudnya tuh apa? Contohnya tuh apa sih? Contohnya itu silogisme teman-teman. Teman-teman udah nggak asing lagi namanya silogisme ya. Di mana ada 3 kalimat, yang 2 tuh premis, yang 1 tuh kesimpulan. Jadi tugasnya logika deduktif itu menjelaskan sifat dari hubungan antara premis-premis dan kesimpulan dalam argumen yang sahih. Ya. Jadi kalau ditanya contoh logika deduktif ya pasti silogisme. Kayak tadi tuh silogisme ya teman-teman. Ciri khas dari argumen deduktif itu ada 3. Ada analitis, tautologis, dan a priori. Apa maksudnya tuh? Jadi kalau analitis itu menganalisis. Jadi tuh kita kesimpulan itu cuma ditarik dari menganalisis proporsi atau premis yang ada. Yang kedua ada tautologis. Sebenarnya kesimpulan tuh udah ada secara tersirat di dalam premis-premisnya. Sedangkan yang ketiga, a priori itu kita ngambil kesimpulan nggak perlu pakai pengamatan indrawi atau observasi gitu, nggak perlu. Jadi kita cuman analisis dari premis-premis yang ada aja. Lanjut kita ke logika induktif. Logika induktif itu dari sesuatu yang khusus lalu kita ke yang umum. Nah, contohnya apa? Contoh yang paling jelasnya adalah kalau logika induktif itu kita mengeneralisasi. Jadi, makanya logika induktif disebut juga dengan penalaran sintesis atau bersifat a posteriori. Nah, kalau logika induktif ini ya teman-teman, nggak ada namanya kata-kata sahih atau nggak sahih, valid atau nggak valid. Karena nilainya tuh baik atau nggak baik. Gimana kita nilainya? Dari probabilitas yang diberikan. Jadi kayak seberapa sering sih itu premis-premisnya ada gitu loh teman-teman. Contohnya gimana? Oke, aku kasih contoh langsung ya. Misalkan nih, aku Catherine orang Padang, mahasiswa dan suka makan rendang. Lalu Jeremy juga orang Padang, seorang politikus suka makan rendang juga. Lalu Frasika juga orang Padang dan dia juga mahasiswa dan suka makan rendang juga. Jadi bisa diambil kesimpulan teman-teman kalau misalkan orang Padang itu suka makan rendang. Walaupun beda-beda nih ya, ada yang politikus, ada yang mahasiswa gitu. Nah, untuk kita lebih baik lagi nih, kesimpulannya, kita harus ngumpulin lebih banyak orang Padang yang suka makan rendang. Jadi lebih baik gitu loh premis-premisnya, penalarannya. Oke, untuk deduktif itu juga memiliki ciri khas teman-teman. Yang pertama ada sintesis.
Jadi kesimpulan ditarik dengan mensintesiskan atau menyambungkan kasus-kasus yang ada, kayak aku suka makan rendang gitu kan, Jeremy juga, Rasika juga gitu. Yang kedua general, kita selalu tarik kesimpulan dengan jumlah kasus yang lebih banyak dan yang lebih umum. Jadi nggak perlu dimasukin pekerjaannya kayak politikus atau mahasiswa gitu. Yang ketiga itu ada a posteriori, di mana kasus-kasus konkret yang dijadikan landasan atau tolak titik argumen. Nah, itu teman-teman kalau logika deduktif dan logika induktif. Jadi, untuk teman-teman yang mau sahih atau nggak sahihnya, pakainya logika deduktif. Tapi untuk sekedar baik apa nggak baiknya, teman-teman pakai logika induktif. Oke, selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut tentang logika abduktif oleh Presika. Silakan Presika. Oke, terima kasih Catherine penjelasannya. Oke, di sini aku mau ngelanjutin nih bagian logika abduktif. Jadi, abduktif sendiri adalah metode penalaran yang menghasilkan hipotesis yang jika benar, maka kesimpulan itu akan menjelaskan gejala tertentu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu, informasi atau data yang tersedia dimasukkan ke dalam pola umum yang sudah pernah ada sebelumnya. Kemudian, pola umum tersebut ditarik sebuah kesimpulan sebagai penjelasan yang paling mungkin dan yang paling masuk akal. Penalaran abduktif juga berkaitan dengan makna, sehingga menghasilkan imajinasi atau makna baru yang belum ada nih sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kategori. Aristoteles sendiri membagi kategorinya tuh ada 10 nih ya, lumayan banyak. Sebelumnya kita masuk ke asal dari kategori itu apa sih? Jadi kategori itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya, kategori adalah penguraian yang dilakukan secermat mungkin untuk mengenal atau memahami suatu keberadaan, baik sesuatu itu bersifat material maupun non-material. Nah, Aristoteles sendiri membagi kategori ke dalam 10. Yang pertama itu, apa zatnya atau substansinya. Kita ambil contoh guci di rumah ya. Zatnya atau bahan dasarnya apa sih? Guci kan biasanya tanah liat ya. Berarti zatnya adalah tanah liat. Nah, yang kedua, berapa jumlahnya atau kuantitasnya? Di situ gucinya ada berapa? 1, 2, atau 3, atau bilangan yang masih bisa terhitung. Yang ketiga, apa sifatnya atau kualitasnya? Misalkan guci itu bentuknya seperti telur, atau setengah bola, atau kotak juga bisa. Kemudian permukaannya itu halus, atau bertekstur, atau licin. Terus keadaan tubuh guci itu sendiri gimana sih? Kayak kokoh, dan bisa pecah juga. Nah, yang keempat nih, apa hubungannya atau relasinya? Maksud hubungannya itu di sini adalah hubungannya dengan benda di sekitarnya. Contoh dari guci sendiri itu hubungannya dengan payung ya. Karena sebagai tempat penyimpanan, atau kalau hubungannya dengan bunga, itu sebagai tempat hiasan. Yang kelima, di mana? Di mana benda itu atau suatu hal diletakkan. Guci misalkan diletakkan di sudut ruang tamu, atau bisa di atas meja tamu, atau di sudut-sudut ruangan lain. Yang keenam, kapan? Kapan suatu hal itu mulai ada atau bisa dilihat oleh manusia eksistensinya? Yaitu 2 tahun yang lalu guci itu ada. Terus yang ketujuh, apa tindakannya? Kalau ini mungkin lebih ke manusia atau hewan ya, yang bisa bergerak sendiri. Kalau benda kan nggak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa bantuan manusia ya. Terus yang kedelapan, apa kedudukannya? Ini misalkan seperti kasta sosial, atau jabatan, atau tingkatan manusia atau hewan dalam kelompoknya tertentu. Terus selanjutnya, apa akibatnya? Dengan adanya hal ini, apa sih berakibat apa sih sama lingkungan sekitarnya? Terus yang ke-10, apa posisinya? Terus kita sekarang bisa masuk ke predikabel. Predikabel sendiri itu adalah
pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjeknya. Ada dua tokoh yang mengartikan atau membagi kategori predikabel ini. Yang pertama adalah Aristoteles. Membagi predikabel menjadi 4, yaitu yang pertama genus atau jenis, yang kedua diferensia atau ciri pembeda, yang ketiga proporium atau sifat khusus, yang keempat accidentia atau sifat sampiran. Sementara proporius yang kedua membaginya menjadi 5. Yang pertama yaitu genus atau jenis, yang kedua spesies atau kelompok terbatas yang berada di bawah genus, yang ketiga diferensia atau ciri pembeda, yang keempat proporium atau sifat khusus, yang kelima accidentia atau sifat sampiran. Nah, aku mau sedikit menjelaskan nih perbedaan mendasar dari genus dan spesies, yaitu genus senantiasa meliputi spesies, sedangkan spesies adalah bagian dari genus. Contohnya, genusnya adalah manusia, dan spesiesnya adalah bangsa Asia, bangsa Eropa, bangsa Afrika, atau bangsa lainnya. Lebih lanjutnya lagi diferensi atau ciri lanjutan. Ciri pembeda, maaf. Misalkan yang membedakannya adalah warna kulit, di mana bangsa Asia berkulit sawo matang, bangsa Eropa berkulit terang, dan bangsa Afrika berkulit gelap. Proporium adalah lanjutan atau konsekuensi dari diferensia. Misalkan karena perbedaan warna kulit tadi, maka berbeda juga warna atau tipe make up mereka yang digunakan sesuai dengan kulit masing-masing. Dan yang terakhir adalah accidentia, adalah sifat tidak khusus yang melekat pada genus yang dapat berubah tanpa mempengaruhi sifat hakikinya. Contohnya rambut pada manusia. Oke, yang terakhir adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah aktivitas akal budi untuk membagi, menggolongkan, serta menyusun suatu pengertian berdasarkan kesamaan atau kebedaannya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran ilmiah. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Logika Aristoteles bahwa logika benar-benar merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, logika memiliki objek formal dan material. Objek material ilmu logika adalah manusia itu sendiri, sedangkan objek formal logika adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur. Logika dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek atau sudut pandang. Yang pertama itu berdasarkan sumber dari mana pengetahuan logika diperoleh, yang kedua sejarah perkembangan, yang ketiga bentuk dan isi argumen, dan yang keempat proses atau tata cara penyimpulan. Baik, akhirnya kita selesai juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materinya dari awal. Saya mewakili kelompok, undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.